Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Gunakan masker jika keluar rumah dan cuci tangan dengan sabun. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita, tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Kalian sudah siap? Mari kita mulai ya. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini, anak-anak? Nah, anak-anak, globalisasi ini memiliki dampak yang positif dan negatif juga. Nah, seperti apa dampak itu ya? Yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa? Kemudian sikap seperti apa yang harus kita kembangkan untuk menghadapi globalisasi ini? Nah, mari kita pelajari bersama anak-anak. Kita baca teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai. Globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu ya. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang kita baca barusan, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Dampak positifnya adalah kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Yang kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Dampaknya adalah budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Yang ketiga, mengapa globalisasi dapat mengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah bakal dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Kemudian yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yaitu memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah, artinya itu di sini adalah kita harus selektif, mana yang patut kita contoh, mana yang patut kita tinggalkan. Nah, asalkan semua budaya-budaya dari luar negeri yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan yang bertentangan dengan Pancasila lebih baik kita tinggalkan. Nah, kemudian yang keenam, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Nah, di sini kita gambar anak-anak, menggambarkan peristiwa atau dampak
dari globalisasi itu seperti apa? Kita gambarkan. Nah, di sini ada gambar. Ini ada dua negara ya, negara Amerika dan Indonesia. Di situ manusianya atau warganya bisa berkomunikasi. Nah, dengan adanya globalisasi sehingga walaupun kita berbeda negara yang letaknya cukup jauh, serasa tidak ada jarak di antara kita, sehingga dengan mudah kita berkomunikasi dengan mereka yang ada di negara lain. Anak-anak, memegang teguh nilai luhur bangsa, itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa globalisasi itu memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad. Cerita pada pembelajaran 2, masih ingat Mang Samad? Ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga negara sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut seperti apa ya. Nah, masih ingat kan tentang cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Mang Samad adalah pengrajin sandal kulit dari daerah Garut yang sudah go internasional atau barang-barang produksinya sudah terkenal di negara luar. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut tentang cerita Mang Samad pada pembelajaran 2. Yang pertama, apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Yaitu kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga ya? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya, anak-anak. Nah, mengapa ya? Karena Mang Samad mencari pekerja atau karyawan dari lingkungan sekitar. Jadi, masyarakat di lingkungan sekitar Mang Samad terbantu dengan mendapatkan pekerjaan sehingga perekonomiannya juga meningkat. Kemudian yang ketiga, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Yaitu Mang Samad mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian negara atau bangsa. Yang keempat, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Nah, karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Kemudian yang kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia, anak-anak? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. Yang keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Yaitu sikap memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Nah, demikian itu merupakan dampak dari globalisasi sehingga pengrajin kita, negara Indonesia, bisa terkenal di mancanegara. Nah, hasil dari produknya itu juga bisa mengharumkan nama Indonesia karena produk dari Indonesia sudah terkenal di luar negeri. Nah, kemudian kita juga banyak ilmu yang didapat dari Mang Samad. Nah, Mang Samad itu memberikan kesempatan kepada tetangga sekitar atau masyarakat sekitar untuk dapat merasakan kesuksesan yang dia raih. Nah, beliau memberikan kesempatan, memberikan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di sekitar mendapatkan pekerjaan sehingga peningkatan dari perekonomian mereka tercapai. Nah, pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu, anak-anak? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang buatlah rencananya. Kalian jawab pada halaman 82 ya. Nah, berikut ada alternatif jawaban. Bisa kalian menjadikan alternatif, bisa kalian jadi referensi ya. Tapi untuk sikap dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu tiap anak berbeda. Kalian bisa mencari jawaban yang lain. Nah, sikap yang pertama adalah kerja keras. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa kerja keras itu? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nah, karena kalian adalah seorang pelajar, anak-anak.
Kemudian yang kedua sikapnya adalah tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Selalu rajin belajar meski sudah berprestasi. Nah, meskipun kalian sudah peringkat 1, sudah menang dalam olimpiade, menang dalam kejuaraan, kalian tetap bersemangat dalam belajar. Jangan mentang-mentang sudah peringkat 1, sudah juara, akhirnya kalian tidak belajar ya. Sikap yang ketiga yaitu pandai memanfaatkan peluang. Nah, aplikasinya seperti apa ya? Mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Jadi kalau ada lomba-lomba di sekolah ataupun di luar sekolah, hendaknya kalian ikut serta, berpartisipasi, mengikuti lomba tersebut anak-anak. Itu peluang kalian untuk sukses. Sikap yang keempat adalah memberi manfaat untuk orang sekitar. Nah, seperti apa ya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu membantu teman ketika kesusahan. Nah, tapi dalam tanda kutip, bukan membantu dalam mengerjakan soal ulangan, tidak boleh. Nah, ini maksudnya dalam kesusahan. Contohnya jika ada teman kita sedang ditimpa musibah, kita patutnya untuk membantu, memberikan pertolongan atau bantuan semampu kita, seperti itu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti hingga selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata Bu Mami yang kurang tepat. Sampai jumpa pada pembelajaran kelima, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.